Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Itu salah. Lu harus nonton dulu podcast fullnya. Itu ada orang potong yang mana gue menceritakan gue di masa lalu. Gue di masa lalu itu jarang minum air putih. Senengannya yang manis-manis, minuman kemasan, makanan kemasan. Makannya sering sakit, gampang flu. Apa aja penyakit-penyakit, infeksi kandung kemih lah. Itu bisa sebulan sekali ke rumah sakit. Nah setelah gue mengubah pola makan, minum air putihnya sudah bukan banyak ya, tapi cukup gitu, sesuai dengan kebutuhan tubuh. Penyakit-penyakit itu hilang dengan sendirinya gitu. Jadi itu salah, ada potongan podcast, jadi tolong ditonton podcastnya secara utuh, oke? Gitu. Ya itu, karena pola makannya ngawur, semau-maunya, seada-adanya, karena juga nggak mempelajari tentang pengaruh pola makan ke daya tahan tubuh kan. Jadi dulu minuman kemasan tuh bisa tiap haus minumnya minuman kemasan yang dingin, teh manis lah, apa yang gitu-gitu. Tapi kalau sekarang udah berubah gitu, udah nggak kayak gitu. Jadi itu dulu banget, mungkin sekitar 7 tahun yang lalu lah. Ini selalu air putih selalu di sini, habis isi. Jadi tergantung aktivitas. Kalau aktivitasnya memang lebih banyak, membutuhkan cairan lebih banyak, biasanya gue suka ngasih garam di dalam airnya sedikit aja untuk ganti ion, sedikit aja gitu garamnya. Dulu ya, tapi sekarang udah hampir nggak pernah sih infuse water, karena kayaknya setelah mempelajari sepertinya infuse water nggak begitu pengaruh juga. Paling bangun pagi itu minum cuka apel, dalam kondisi perut lagi kosong, pagi minum cuka apel pakai air putih gitu segelas, udah cukup. Terus intermittent fasting kan, 12 jam lah cukup, karena berat badan aku juga nggak menuntut untuk intermittent fasting yang dalam waktu lama kan gitu. Masih suka makan di luar, tapi makanannya makanan yang memang real food yang dimasak gitu. Jadi bukan lagi makanan kemasan atau ultra processed food kayak yang dulu gitu. Favorit aku buatan dia itu steak, karena kita memperbanyak protein hewani. Jadi dia paling sering masak steak, dan steaknya itu mengalahkan steak yang ada di restoran. Dan itu literally bener-bener rasanya bisa dibandingin lah sama restoran bintang 5, bintang puyer. Kalau cheating ada, karena kita untuk makanan memenuhi kesenangan psikologi aja, tapi cukup, batasannya cukup, dan misalnya ya sebulan sekali lah masih ada gitu, masih boleh. Misalnya lagi kepengen apa, cemilan-cemilan yang dulu kita biasa makan, sekali aja, dan itu pun nggak dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi semuanya adalah tentang dosis. Ya sering bolak-balik rumah sakit itu. Paling sering tuh gue infeksi kandung kemih. Kalau batuk flu tuh udah langganan, kayaknya sebulan sekali tuh harus ada itu batuk flu. Dan sekarang tuh udah hampir jarang, bisa setahun nggak ada flu sama sekali gitu. Terus migrain itu udah paling sering, terutama kalau lagi kurang tidur itu migrainnya parah. Terus sariawan itu bisa sembuh 2 hari doang, besokannya sariawan lagi, dan bisa sampai 3, bisa sampai 4 gitu. Jadi bibirnya kering. Itu udah macem-macem aja dulu tuh penyakitnya gitu. Ya sebisa mungkin kita membatasi konsumsi.
mulut tuh berhenti ngunyah deh gitu, berhenti ngunyah dalam waktu-waktu tertentu aja yang memang dibutuhkan untuk tubuh. Apalagi kalau misalnya kegiatan fisiknya, aktivitas fisiknya juga nggak terlalu banyak, sebaiknya apa yang masuk itu dikurangin gitu. Tapi kalau misalnya aktivitasnya lebih banyak, dicukupkan, bukan dibanyakin ya, tapi dicukupkan dengan sesuai dengan kebutuhan dan aktivitas gitu. Oke?